Radio Banjarmasin 90,1 FM 100% musik Indonesia. Nah sekarang kita ada di Sehati bareng Entrostop, di mana ini adalah obat diare ya. Iya bener. Ahlinya obat diare. Ahlinya obat diare. Jadi kalau kita mau kemana-mana harus sanggup yang namanya Entrostop. Betul. Nah ngomongin tentang kesehatan ya, obat-obatan, kita kan nggak melulu yang namanya ini dengan kalau kita sakit itu harus selalu dengan obat. Betul. Tapi kita memang harus kadang-kadang patuh dengan obat itu sendiri. Dini aja kadang kalau sakit minum obatnya nggak teratur kan ya? Iya, apalagi yang namanya antibiotik. Antibiotik nggak pernah habis kan ya? Iya, karena kan kita udah berasa sembuh sehat, udah berasa sehat gitu. Tapi kalau pas yang namanya harus obat itu yang harus dihabisin, kayak males banget. Nah bener. Jadi kita tuh memang kadang-kadang harus menyadarkan diri kita bahwa kita itu harus patuh dengan yang namanya minum obat, meningkatkan kepatuhan minum obat. Kadang-kadang kepatuhan ini harus kita bangkitkan dari yang namanya alam bawah sadar. Nah, ini udah kayak dihipnotis gitu saya ya. Saya sudah sadar, cuma alamnya yang enggak. Alamnya masih sibuk nyanyi. Di call dulu kali alamnya iya, boleh. ya. Oke, dan kita bakalan ngebahas tentang hipnoterapi nih listeners untuk meningkatkan kepatuhan minum obat. Karena tadi dibilang sama Rama, alamnya belum di calling nih. Benar sekali. Nah, ngomongin tentang alam bawah sadar, otomatis kita tidak jauh-jauh dari yang namanya hipnoterapi. Oke. Hipnoterapi ini akan kita bahas ya kali ini bersama APT Alexander MSc CHT. Ini luar biasa sekali dengan tema hipnoterapi untuk meningkatkan kepatuhan minum obat. Selamat pagi. Ini kita manggilnya abang, bapak atau gimana nih? Mas aja kan? Mas aja. Mas Alex. Gimana kabarnya nih Mas Alex nih? Alhamdulillah baik ini. Alhamdulillah. Ini kita mau ngebahas tentang hipnoterapi untuk meningkatkan kepatuhan minum obat. Kita sendiri berdua orang yang sangat tidak patuh. Jadi wajar dan harus kayaknya untuk dihipnoterapi. Anda dulu kali ya. Anda dulu deh. Gimana kalau Fahmi aja? Kita mau tahu dulu nih sebelum kita bahas mengenai hipnoterapi. Untuk meningkatkan kepatuhan minum obat. Kita harus tahu dulu nih hipnoterapi ini apa? Iya. Oke, terima kasih. Tapi sebelumnya ini saya perlu dulu ya. Jangan dihipnotis kan. Saya jadi takut. Iya, jadi takut deh. Gimana? Mas siapa tadi Mas? Saya Rama. Mas Rama dan Mbak Dini. Mbak Dini. Iya. Oke. Mungkin sebelum ke hipnoterapi, tadi saya dengar ya Mbak Dini ya. Iya. Mbak Dini tadi nyebutkan bahwa minum obat aja saya nggak ini juga nggak sampai habis Pak. Sebetulnya itu nggak cuma Mbak Dini aja, hampir 50% dari pengguna obat itu sendiri memang sebagiannya memang 50%-nya itu memang nggak patuh. Betul kan? Aku bilang. Tenang, kamu nggak sendiri, Din. Iya. Pertanyaannya adalah mau sehebat apapun obatnya kalau nggak patuh otomatis kan efek terapinya juga tidak akan maksimal, tujuan terapi nggak akan tercapai. Gitu. Nah, terus bagaimana penanganannya? Nah, kita perlu tahu dulu sebelum masuk itu ya Mas Rama ya. Jadi ketidakpatuhan itu ada berapa jenis gitu. Jadi ada dua, yaitu yang sengaja maupun yang tidak disengaja. Contoh misalnya kalian tidak disengaja lupa misalnya. Nah, khusus untuk yang kayak Mbak Dini tadi, karena memang sudah merasa enakan, nah itu masuk kategori yang sengaja, bukan ketidaksengajaan. Karena sibuk nih, misalnya Mas Rama sibuk, yang harusnya siang itu minum, terus karena sibuk pas siaran gitu, akhirnya kelewat. Nah itu berarti kan nggak sengaja, padahal sebetulnya pengen minum gitu. Nah itu beda. Nah oleh karena itu perlu pendekatan, karena itu tadi kembali lagi ini terkait dengan tujuan terapi supaya kita nanti misalnya obatnya untuk apa. Nah itu harapannya kan ada tujuannya itu. Nah pendekatan inilah yang dipertimbangkan oleh banyak klinisi, banyak akademisi untuk meningkatkan efek atau tujuan terapi itu tadi itu sendiri ya. Nah salah satunya adalah melalui hipnosis itu. Dalam hal ini adalah hipnoterapi. Oke. Nah nyambung dengan pertanyaannya Mas Rama, hipnosis itu sendiri apa sih gitu ya. Jadi hipnosis sendiri adalah proses ditembusnya pikiran sadar tadi, kemudian diikuti dengan sebuah ide atau sugesti. Artinya tidak selalu orang itu merem gitu ya, orang itu terpejam dan sebagainya, enggak. Jadi
dalam kondisi mata terbuka pun juga orang bisa dalam kondisi hipnosis. Oh, Iya, bisa. Iya, contohnya misalnya Mas Rama dan Mbak Dini asik banget lagi nonton TV, Oke. serial yang sedang disukai. Oke. Bahkan ada nyamuk yang digigit yang biasanya itu gatel, itu sampai nggak terasa. Tahu-tahu kok bentol-bentol ini. Nah, karena kita fokus dengan apa yang kita tonton. Bahkan kalau ada beberapa orang tuh ya, saya lihat nonton India itu sampai nggak sadar tuh dia nangis gitu. Saya loh, sampai nangis gini, berarti saking dia masuk ke dalam ceritanya itu, sampai betul-betul dia menginternalisasi, menghayati banget dengan kisah itu gitu. Oke. Jadi itu. Jadi biasanya kalau kita nonton bahkan scroll medsos tuh itu juga termasuk itu tuh. termasuk juga hipno dong. Iya, termasuk kita kan terpaku di situ, dan kadangkala pas lagi scroll tahu-tahu muncul iklan. Itulah kenapa kita ditembus di situ. Tapi ini saya sebetulnya mau tes, tapi kan ada nama mereknya, jadi aku nggak jadi. Misalnya sebutkan pasta gigi, pasti nyebutnya itu. Iya benar. Depannya P itu kan. Iya. Atau hendak naik motor apa? Hendak pakai apa gitu? Pakai kendaraan apa? Pakai Behunda. Iya. Tapi dibayar nggak itu? Sudah pernah. Sudah pernah. Sudah pernah. Benar. Oke. Oh, jadi kalau berarti kalau misalnya kita bilang hipnoterapi ini sama dengan tidur, enggak juga dong. Enggak, betul sekali pertanyaannya Mas Rama. Jadi tidak bahkan bukan ya, kondisinya beda. Kalau secara gelombang otak itu beda, karena kalau tidur betul-betul masuk, kalau kita bicara dengan frekuensi gelombang otak itu masuk ke dalam delta. Dia lebih rendah lagi frekuensinya. Nah, sedangkan hipnosis tidak melulu harus seperti itu. Orang biasa, orang kita kondisi sadar, kondisi betul-betul kita lagi ngobrol, rileks, atau mungkin yang sering kita temuin ya, yang disalahgunakan ya, itu misalnya di pasar atau di stasiun, tahu-tahu kok habis aja duitnya. Ya, kehilangan cincin atau nah, kalau yang habis duitnya karena belanja itu juga hipnosis dalam arti yang positif ya itu. Iya benar. Buka-buka e-commerce gara-gara sale 50% ya kan. Kok udah sampai 1 juta ya? Iya. Itu hipnosis kekinian. Berarti sebenarnya ini enggak hipnoterapi ini berarti enggak memaksakan kehendak sebenarnya ya. Betul sekali. Jadi memang apa yang menjadi keyakinan dari orang itu sendiri yang kita manfaatkan. Misalnya orang itu kita deketin, ternyata kok dia itu mungkin nggak peduli sama dirinya, tapi setelah kita sentuh dengan bagaimana dengan anaknya yang masih membutuhkan dia dan sebagainya, kemudian muncul semangat, muncul motivasi dalam dirinya. Nah, itu menjadi satu hal yang bisa kita manfaatkan, kita utilize gitu ya. Jadi sebetulnya memang nggak ada paksaan untuk melakukan hipnosis untuk kita harus gini enggak. Jadi betul-betul mengalir. Itu sebetulnya konsepnya yang terbaru hipnosis modern dari Milton Erickson itu seperti itu. Jadi dengan kondisi waking, kondisi kita mata terbuka, tapi dia bisa mengikuti alur seperti Mas Rama dan Mbak Dini saat ini. Jadi apalagi Mas Rama ya, ini frekuensinya luar biasa, ini masuk dalam bawah sadarnya. Ini kayaknya hati-hati kalau kita ketemu sama Mas Alek. Tiba-tiba tanpa sadar, bukan tidur, tanpa sadar kita nangis, kita curhat gitu ya kan. Gimana coba? Saya kalau dari dulu memang tertarik dengan hipnoterapi, Pak. Jadi kelihatan kayak semacam penasaran aja gitu. Betul. Minimal banget saya bisa menghipnosis diri saya sendiri untuk lebih tenang. Iya, betul. Kayak gitu. Nah, itu yang kita sebut dengan self hypnosis ya. Iya. Lanjut Mas. Okay. Nah, jadi ini kan berarti kalau misalkan kita tadi Mas Alek bilang bahwa bisa meningkatkan aktivitas lebih ke kayaknya hal yang positif gitu betul, kan ya. Betul. Ke belajar juga bisa dong otomatis ya. Iya, betul sekali. Ya, ini nyambung dengan statement Mas Rama tadi ya. Belajar dan menghipnotis diri sendiri. Nah, itu tadi saya singgung namanya self hypnosis. Itu sebetulnya semuanya pun mengalami ya. Sebetulnya tanpa sadar dia sudah menghipnosis dirinya sendiri. Contohnya melalui aplikasi doa. Iya. Ya, doa itu sebetulnya kita sudah mengafirmasi, memberikan suatu sugesti positif. Mulut kita bicara atau hati kita bicara dan didengarkan oleh kita, didengarkan baik telinga maupun dari hati kita ya. Nah, itu otomatis kan menjadi suatu sugesti yang dari hari ke hari kebangun. Sehingga itu akan mengejawantah dalam dunianya. Itulah wajar kalau
orang dia berdoa rutin kemudian konsisten, sebetulnya doa itu kan konsistensinya itu yang terpenting, sehingga itu akan menembus ke bawah sadar dan mengijawantah menjadi dirinya. Oke, nanti kita akan lanjut lagi karena sepertinya Rama udah terhipnosis saya gitu ya. sangat tertarik sekali. Iya. Saya pengen jadi the next dari Corbuzier. jangan Rama Corbuzier gitu Rama ya. Corbuzier dong. Dan habis ini ya kita akan bahas lagi ya listeners ya. Di Radio Banjarmasin 90,1 FM 100% musik Indonesia. Kita masih ngomongin tentang hipnoterapi untuk meningkatkan kepatuhan minum obat listeners ya. Jadi sebenarnya kalau dari penjelasan Mas Alek tadi, sebenarnya kita memang harus tahu dulu ya Mas ya, untuk background activity-nya apa dari seorang pasien ini supaya bisa dihipnoterapi dan bisa berjalan dengan sesuai dengan keinginan. Oke, masih sama Mas Alek nih dari Stika CSP Banjarmasin. Yang mana kayaknya Rama makin menarik. Saya makin tertarik Boleh. dan mau belajar sebenarnya. Mau belajar minimal untuk healing kan, kalau budget buat liburan ke pantai kemana-mana kan lumayan nih. Iya. Jadi kita healing di rumah, anteng di rumah. Ya udah gitu. Tiba-tiba keluar rumah udah seger aja. Iya benar. Bahasa sekarang healing ya. Healing. Iya. Ini juga bisa jadi di self hypnosis ya. Hipnosis ya. Nah tadi kan sempat disinggung sedikit mengenai hipnosis ini bisa meningkatkan prestasi belajar. Nah selain memang banyak sekali orang atau anak muda yang memang kurang fokus untuk beraktivitas nih, beraktivitas dalam artian belajar, kemudian juga baik di sekolah, di fokus akademik atau bahkan mungkin kumpul-kumpul bareng keluarga aja dia lebih fokus sama dunia sendiri gitu. Bener, apalagi sekarang kan online nih. Nah gimana nih kalau misalkan hipnosis? Apakah bisa nggak tuh kita pelan-pelan untuk meningkatkan prestasi atau minat belajar kita atau kemudian minat bersosialisasi lah? Ya, betul sekali ya. Jadi sebetulnya ini tentunya alur masuknya adalah dari dua, bisa dari orang tuanya, bisa melalui gurunya atau pendidiknya. Nah, orang tua pun juga kalau kan banyak sekali ya orang tua yang basicnya mungkin dari segi SDM juga terbatas sekali. Sehingga itu akhirnya bermuara lagi ke gurunya. Artinya guru itu mau inisiasi ke orang tua, dua-duanya nanti mengkerucutnya ke anak tadi. Nah, pertanyaannya apa yang harus diberikan atau dicangkokkan ke dalam pikiran orang tua maupun tenaga pendidik tadi? Yang pertama adalah memahami atau itu tadi yang Mas Rama bilang tadi, apa sih yang melandasi itu, keuntungan apa yang didapat dari itu gitu, sehingga itu bisa mengalahkan dari proses belajarnya tadi. Atau kadangkala ketakutan apa sih dari belajar itu, sehingga dia menghindari ketakutan itu, karena itu dari sudut pandang itu, atau kita sebut mungkin kalau dari segi kesehatan head belief model ya. Model itu nanti kerentanan apa dari kejadian itu, misalnya dia nggak fokus, kalau nggak fokus nanti dampaknya seperti apa. Nah, jangan-jangan dia nggak tahu, atau dia tahu tapi nekat. Nah itu yang terus digali. Misalnya nih dia itu ngegame, ya meskipun ngegame itu nggak selalu karena ada kompetisi yang positif juga, tapi ngegamenya udah lupa waktu dan sebagainya karena sekarang online ini, dan nggak merasa diawasi, karena banyak laporan juga dari guru-guru yang setelah online ini kok gambarnya di Zoom itu malah gambar Ethernet semua gitu. Ada yang kayak gitu ya. HP-nya ditaruh, ternyata orangnya ngegame gitu. Nah itu ya itu tadi, dari sisi lain keasikan apa sih yang didapat, keuntungan apa sih yang didapat, atau jangan-jangan dia nggak tahu kerentanan apa atau risiko apa yang akan dia terima dari itu, atau jangan-jangan dia tahu bahwa risikonya itu tahu, tapi ternyata ada hal yang memang termotivasi untuk melakukan sesuatu. Nah, motivasi melakukan sesuatu itu yang perlu kita gali, kemudian kita program ulang atau reprogramming sesuai dengan, jadi apakah satu orang dengan orang lain selalu sama? Akan beda-beda, karena tiap orang, everyone is unique, setiap orang akan unik. Mas Rama dengan Mbak Dini dan Pak Roni misalnya dengan yang lain otomatis punya pendekatan atau pintu masuk yang berbeda-beda. Oh, pantesan dulu itu waktu zaman-zaman SMA gitu kan, kita pernah di hipnoterapi. Orang-orang pada nangis semua, saya nggak nangis, bingung. Kenapa? Itu makanya karena orang itu unik ya, Pak. Ya, setiap orang memang unik, tapi bukan berarti terus
aku berarti nggak bisa dihipnotis dan Nah, iya sebagainya. bener. Nah, sebetulnya pemahaman awal harus ditanamkan oleh seorang hipnotis. Ya, hipnotis itu namanya orangnya. Itu di awal dalam proses hipnoterapi itu wajib. Beda dengan panggung. Kalau panggung kan main sikat aja jeder. Karena semakin orang penasaran, itulah nilai pertunjukannya semakin wow. Tapi kalau dalam hipnoterapi harus bahwa ini kesediaan kamu loh. Kamu siap nggak? Kalau kamu sendiri nggak siap, percuma aku buang waktu aja untuk membimbing kamu, untuk nanti mengarahkan kamu masuk ke dalam bawah sadar. Nah, tapi kalau kamu memang siap, kamu nanti memang bersedia untuk mengikuti, ayo kita bareng-bareng. Dan seperti itu resisten menjadi hilang, ketakutan menjadi hilang. Tapi kalau menjadi resisten, aku rajin sholat, rajin puasa, aku dihipnotis gini otomatis nggak mempan. Sebetulnya nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya. Memang ada hubungannya tapi nggak langsung. Maksudnya ada hubungannya tuh, memang kecenderungannya lebih mudah untuk masuk dalam bawah sadar orang-orang yang terbiasa untuk keagamaan gitu ya. Tapi dalam hal ini terus bukan berarti hipnosis terus dia nggak bisa dihipnosis, karena memang enggak, karena kesediaan dianya sendiri. Dia sedia apa enggak gitu. Kalau kita dia udah menolak duluan ya. Iya, itulah kenapa hipnosis tidak digunakan KPK untuk menginterogasi koruptor, karena dia sendiri udah nggak mau. Iya benar. Sudah menolak. Iya. Membentengi diri. Iya, otomatis benar-benar. akan susah. Dan nggak akan pernah dipakai dalam apa namanya? Investigasi. Iya, gitu. investigasi, karena justru dalam kondisi bawah sadar ini ya memang apa ya? Sebenarnya kita semuanya udah bisa di hipnoterapi. Cuma tergantung kita, deal-dealan kita aja nih sama diri kita kayak gimana. Iya. Kalau misalnya kita aja nggak mau ya, atau memang kita sudah takut lebih dulu, Iya. Betul. wah, otomatis bakal Nah, menolak terus. Betul. Itulah yang saya bilang tadi, seorang hipnotis harus punya cara bagaimana menghilangkan rasa khawatir, rasa takut itu. Nah, untuk tips dari saya, biasanya trik bagi saya ya, untuk mungkin yang mendengar di sini ada yang seorang terapis juga gitu. Atau kita yang jadi pesertanya gitu ya. Betul. Biasanya saya memang agak saklek. Baik, saya akan langsung saja karena waktu saya banyak dan banyak yang menunggu juga untuk yang mau terapi yang lain gitu. Jadi saya tekankan sekali lagi, Anda di sini sudah jauh sekali dari tempat Anda ke sini, rugi waktu, rugi tenaga, bahkan mungkin rugi biaya. Nah, sehingga sekarang saya tanyakan kepada Anda, apakah memang Anda bersedia untuk mengikuti proses terapi? Jika tidak, mungkin antrian selanjutnya akan masuk untuk menggantikan Anda. Ini jangan-jangan ada ini mobil, iya saya bersedia gitu langsung. Terus tiba-tiba iya. Kelewatan. Mau kemana ya? Bingung tiba-tiba mampir di pinggir jalan. Aduh. Nah, Agak provokatif sih. Iya. Kalau misalnya kita hubungan dengan dunia farmasi ini ya, apakah memang hipnosis ini sudah merambah ke dunia farmasi dan seperti apa kontribusinya? Ya, bagus. Pertanyaan bagus sekali Mas Ram. Jadi sudah banyak ya penelitian hipnoterapi untuk meningkatkan kepatuhan obat. Ada penelitian RCT ya, penelitian yang sangat bagus itu untuk TBC, karena TBC Mas Rama tahu sendiri kan, mungkin dari lingkungan pengobatannya kan nggak sebentar tuh, betul, sampai 6 bulan dan nggak boleh putus lagi. Nggak boleh putus, bener. Mungkin ada teman atau siapa ya kan. Nah, oleh karena itu bagaimana kalau dia nggak patuh, ngulangi lagi dong dari awal. Nah, itulah kemudian di situ di penelitian itu ternyata dengan pendekatan head belief model tadi yang saya sebutkan tadi, terbukti bahwa hipnoterapi efektif untuk penanganan itu tadi, kepatuhan minum obat. Dalam hal ini adalah obat anti TBC tadi dalam waktu 6 bulan, terbukti secara statistik dan signifikan. Nah, itu apa namanya, peran-peran ya dalam dunia farmasi. Kemudian banyak lagi yang hal-hal yang memang langsung tidak hanya untuk kepatuhan, tapi hipnoterapi misalnya untuk penanganan katakanlah kecemasan, untuk stress management, terus untuk tadi misalnya ya dia pain management, rasa sakit. Nah, ada rasa sakit, nah itu juga, atau bahasa sekarangnya mungkin galau dan sebagainya. Nah, itu bisa untuk hal-hal seperti itu, karena sebetulnya yang membuat ini adalah pikiran kita, permainan pikiran kita semua sebetulnya. Itulah yang membuat itu, dan yang mengizinkan itu pun juga kita gitu. Misalnya Mbak Dini mengizinkan untuk tidak termotivasi hidupnya karena habis putus misalnya, habis dikecewakan orang misalnya nih, atau dari pendengar. Nah, yang membuat atau mengizinkan dianya untuk tidak termotivasi dia sendiri. Yang bikin dia nangis, mau bangkit ya dia sendiri. Tapi pertanyaannya, kenapa kok
aku udah tahu Mas, tapi kok kenapa kok itu aku nggak bangkit motivasinya. Disitulah memang alarm untuk membutuhkan bantuan pihak ketiga, dalam hal ini mungkin untuk membangkitkan motivasinya. Karena kalau nggak pernah ngalami mungkin nggak tahu yang saya maksud gitu. Tapi apa ya, kalau bahasa sekarang mungkin kayak gagal move on gitu ya. Iya, benar. Ibaratnya itu dia dalam kondisi yang terkurung lagi gitu ya. Tapi dia tahu tak sadarnya bahwa aku udah nggak bener nih. Iya. Tapi dia nggak bisa maju gitu ya. Memang pertanda butuh pihak ketiga untuk bantu dia. Tuh, berarti untuk orang-orang yang takut disuntik, takut minum obat juga bisa dong ya. Dengan di hipnoterapi. Iya kan bisa. Rekan saya bahkan lebih ekstrim itu untuk sunat. Ya kalau sunat kan memang memotong bagian tertentu ya. Nah, itu pun juga apalagi suntik. Kalau suntik kan cuman sedikit gitu aja ya. Iya, kayak digigit semut gitu. Dia terapkan itu dan bahkan dia bikin suatu protokolnya dalam bentuk CD itu dan disebarluaskan. Itu dia. Banyak sebetulnya. Oke, jadi nih listeners banyak sekali yang bisa terbantu dengan hipnoterapi. Nanti kita akan bahas lagi ya. Iya, oke Mbak Dini. Mas Alex ya, karena kayaknya untuk kepatuhan pengobatan juga perlu banget. Kayak tadi saya bilang, saya aja males untuk minum obat. Habisin antibiotik tuh. Nah, itu males, dia. Kita akan bahas lebih jauh ya bagaimana ya. untuk hipnosis ini bisa meningkatkan kepatuhan minum pengobatan. Banjarmasin 90,1 FM 100% musik Indonesia. Jadi nih listeners, kita disehati bareng Entrostop, ahlinya obat diare. Dan dimana kita hari ini nih disehati kita, tadi kan udah disampaikan kalau ternyata memang banyak sekali kegunaannya dari hipnoterapi. Yang mana tadi hipnoterapi untuk diri sendiri, hipnoterapi untuk para pelajar, bahkan tadi untuk farmasi nih listeners. Nah, masih bersama dengan APT Alexander MSc CHT dari Stikes ISPI Banjarmasin. Kita lagi bahas lagi nih tentang farmasi. Ini sejauh ini udah pernah dicoba ke pasien-pasien diabetes atau gimana nih? Atau pasien-pasien kayak tadi apa TBC ya? Nah, TBC kayak gitu pernah dicoba? Iya, sebetulnya banyak ya, kasusnya itu banyak. Tapi yang paling sering saya alami lebih terkait dengan masalah-masalah kejiwaan. Karena memang orang mengenal saya pas di Sambang Lihum itu ya, saya di Sambang Lihum juga di Stikes ISPI. Sehingga lebih ke arah situ. Jadi kayak magnetnya itu ke arah situ. Memang ada beberapa yang kasus-kasus lain ya, seperti kayak obesitas tadi, kemudian kasus-kasus yang lain, tapi lebih banyak ke arah situ. Ada yang depresi, ada yang kecemasan dan sebagainya. Itu yang dari dulu sampai sekarang juga banyak itu. Misalnya ada juga kasus rumah tangga, tapi ujung-ujungnya juga mengarah ke kejiwaan, pemikiran. Tapi kejiwaan di sini bukan berarti terus seperti bayangan kita yang udah parah, enggak ya. Tapi dia lebih ke arah mungkin sudah mulai depresi, mengasingkan diri dari lingkungan dan sebagainya. Nah, itu yang lebih tangani. Atau juga ada anak yang merasa bahwa diabaikan atau diajukan oleh keluarganya. Nah, itu kan masuk dalam permasalahan-permasalahan psikis juga. Nah, itu sering yang kayak gitu-gitu. Akhirnya lari ke hal-hal yang negatif. Orang tuanya baru kaget setelah itu. Baik. Setelah dapat efeknya. Jadi dia nggak tahu kan, merasa bahwa anaknya baik-baik saja. Nah, ternyata berjalannya waktu orang tuanya baru sadar, kirim foto ke saya. Mas, ini apa? Nah, saya kaget juga, loh, ini kan barang terlarang itu. Terus akhirnya orang tuanya baru mencarikan ini pendekatan lah gitu, dan sebagainya. Tapi hipnoterapi ini sebenarnya ada efek samping nggak sih? Kan banyak orang yang nanya nih, takut betul. Gitu nanti malah kita diapa-apain atau segala macam. Efek sampingnya ada nggak? Oke. Nah, kalau untuk efek samping itu tadi ada dua ya, kita soroti ya. Maksudnya bukan berarti efek sampingnya ada dua, tapi dari sudut pandang yang Mbak Dini tadi katakan, nanti takut dan sebagainya gini-gini, itu makanya peran hipnotis tadi. Seorang hipnotis tadi harus menjelaskan, menghilangkan rasa takut, rasa khawatir dan sebagainya. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita bicara dari sudut pandang efek samping dari segi medis dan sebagainya, otomatis itu hampir dikatakan memang tidak ada, karena kita bermain di apa yang menjadi sumber daya dari klien itu sendiri atau modalitas klien itu sendiri. Misalnya klien itu menyukai apa, hobinya apa, sukanya misalnya warna apa, tempatnya di mana, dia punya keasikan di mana, atau dia itu kalau menyebutkan kata-kata tertentu menjadi termotivasi. Nah,
itu semua yang kita rangkai, kita ramu, kemudian kita sodorkan kembali kepada si klien itu tadi. Dan ingat, tidak selalu matanya terpejam. Iya. Nah, kita akan ambil contoh nih. Oke. Mbak Dini kan matanya terbuka nih. Oke. Nah, sekarang ya meskipun para pendengar ini tidak bisa melihat ya, tapi nggak apa-apa. Ini saya dengan Mbak Dini ini jaraknya agak jauh. Nah, coba 5 meter, 2 meter 2 lah. meter ya. Oke. Mbak Dini coba lihat di kanan itu ada HP, ada dompet, coba boleh lihat. Ada Kemudian ada HP. kunci. Lihat. Oke, iya. Ini lihat nih. Ini lihat nih HP, Sama dompet remote sama apa? kunci. AC. Remote AC Remote ya. AC. Nah, sekarang Heeh. Mbak Dini dengan mata yang terbuka ini, di antara 4 itu silahkan pilih 2, lakukan dengan cepat. Ini sama ini. Oke, yakin? Tidak Yakin. berubah pikiran? Yakin. Oke, dari kunci itu dan HP, Heeh. sekarang lakukan pilih 1 dan angkat. Boleh diangkat. Ini aja. Yakin? Yakin. Dari 2 itu. Iya dong. Sekarang itu ditaruh di sana. Ada Taruh tinggalkan di mana? apa? Di kanan? Boleh. Oke. Nah, sekarang sisa apa nih? Apanya? Handphone. Sisa Handphone. apa? Dari 4 benda tadi yang disisakan di situ apa? Handphone. Handphone. Nah. Yakin? Boleh diangkat? Ini. Itu untuk apa fungsinya? Fungsi HP itu. Macam-macam sih, bisa Garis buat besarnya? telepon, Berarti apa itu? Telepon itu bentuk apa itu? komunikasi, alat komunikasi. Oke, ini Oke. sekarang Mas Rama silahkan dibaca. Heeh. Iya benar lagi, komunikasi. Boleh disuarakan mungkin pendengar di sana. Jadi listenersnya Mas Alek ini dia nulis di satu kertas Sebelum melakukan ini. sebelum melakukan ini, tulisannya HP dalam bentuk lingkaran, dalam lingkaran adalah bentuk komunikasi. Ya. Padahal nggak dihipnos Nah, secara artinya apa itu? Itu sebetulnya lebih ke seni komunikasi memang, tapi memang ada hal yang lebih dalam hipnoterapi. Tidak hanya seni komunikasi, karena dalam hipnoterapi ada nilai lebih saat kita mengetahui tentang patologi suatu penyakitnya, kemudian tentang latar belakang bagaimana itu penyakit itu, pendekatan untuk proses non farmakologis dan sebagainya. Nah, itu lebih penting. Nah, untuk kasus Mbak Dini tadi adalah hanya untuk membuktikan saja bahwa tidak selalu dengan hipnoterapi itu 1, 2, 3 dan Tidur. tidur itu. Enggak, ternyata kita pun bisa mempengaruhi bawah sadarnya dalam kondisi mata terbuka juga. Oh, Dan pantesan dalam sulap kondisi- itu bisa gitu ya. Ya. Dan kondisi berinteraksi. Iya, berinteraksi. Kan kalau yang kita tahu kan hipnoterapi, hipnotis itu Harus khusus. harus gitu. khusus ya. Enggak. Pikiran kita kosong, harus benar-benar fokuskan alam bawah sadar Anda. Iya. Justru sekarang ini Mas, justru dalam kondisi yang sehari-hari dan kondisi yang ngobrol biasa atau istilahnya, makanya saya sebut tadi Bapak Milton Erickson tadi itu idola saya, karena memang dia yang mencetuskan waking hypnosis tadi, hipnosis dengan kita ngobrol biasa seperti percakapan biasa, bahkan tanpa disadari oleh klien, tapi sebetulnya sugesti itu masuk di situ. Padahal tadi saya disuruh milih loh. Iya, banyak Mau milih pilihan. yang mana gitu. Waktu itu kan Secara ada tidak sadar 4. ya. Iya, secara tidak sadar saya lebih Dari memilih. banyaknya pilihan milih handphone. Ini handphone, dan itu diulang 1000 kali juga akan 100% benar gitu, karena memang itu komunikasi, bukan tebak-tebakan atau terawang-terawangan atau apa, bukan. Oh gitu. Iya, karena memang kita sudah mengarahkan dalam hipnosis kan, mengarahkan tanpa, kalau konsep hipnosis kan tidak memaksakan ya, kita mengarahkan secara sekali tapi tanpa disadari oleh Mbak Dini gitu. Sehingga ya sebetulnya sudah kita arah bahwa nanti yang terakhir kita harus sisakan si HP itu tadi. Oh, gambarannya. iya sama kayak sulap berarti ya. Dalam hal ini masuk kategori kalau panggung, hipnosis panggung, karena Iya. memang bagus. Jadi Mbak Dini ada beberapa cabang ya dari hipnosis. Ada dia masuk magician itu kalau kategorinya adalah untuk sulap, misalnya panggung, hipnosis panggung dan sebagainya. Ada yang hipnoterapi, ada yang hipnoforensik. Ini biasanya dipakai untuk kepolisian, untuk mengorek suatu permasalahan atau kejadian atau kasus. Kemudian ada juga yang hipnodental, itu misalnya untuk gigi dan sebagainya. Bukan berarti orang sakit gigi terus dihipnosis supaya nggak sakit, kemudian enggak ya. Tapi intinya itu boleh, tapi tetap harus perlu penanganan. Karena kalau giginya dia sudah membusuk,
nggak ada tindakan, misalnya harus dicabut apa cuma dihipnosis mengurangi rasa sakitnya, itu malah bahaya banget. Itu ya, jadi harus bijak juga. Iya, supaya ini kali ya. Jadi kan kadang-kadang ada nih pas di anestesi tapi dia masih tetap sakit. Nah, itu bisa ditambahkan. Iya kan, ditambahkan lagi dengan hipnoterapi ini tadi Ya, ya. meskipun sebetulnya dokter sudah tahu sih dosisnya untuk anestesinya itu berapa gitu, pasti memang sudah tahu. Cuman ada kalanya memang membutuhkan itu untuk lebih tenang mungkin kliennya itu tadi dan sebagainya. Nah, itu bisa. Tapi tetap penanganan tetap dibutuhkan ya, sekali lagi ya. Jadi persis seperti pisau ilmu itu ya. Jadi dipakai untuk yang hal negatif bisa, dipakai untuk positif bisa, dan tidak selamanya harus semuanya itu ditangani dengan hipnosis. Jadi harus bijak itu tadi. Kayak pisau kan harus bijak juga penggunaannya. Iya. Tiba-tiba buat motong sayuran. Iya kan? Oke. Setelah ini kita juga masih ada waktu nggak? Masih ada waktu. Kita mau nanya lagi setelah ini, listeners ya. Kalau memang kita mau belajar nih, fokus ke hipnoterapi, apakah memang ada tempat sekolahnya khusus? Atau mungkin Mas Alek ada buka pelatihan atau kayak gimana, nanti kita akan tanya lebih jauh ya. Setelah ini listeners saya jangan kemana-mana. Radio Banjarmasin 90,1 FM 100% musik Indonesia. Masih Rama Jupri Dini Hajara menemani Anda bersama Mas Alek juga untuk ngebahas tentang hipnoterapi untuk kesehatan ya. Ya, karena kita masih di Sehati bareng Entrostop, ahlinya obat diare. Betul sekali. Ini langsung aja deh kita, karena waktunya udah mepet banget nih Mas Alek. Kalau kita mau belajar nih, mau belajar mengenai hipnosis ataupun hal-hal yang Rama langsung ya. Hal-hal yang seperti ini untuk pengembangan diri atau hal-hal yang lebih positif lagi gimana? Oke. Saya bagi segmen dulu ya. Mungkin kalau anak-anak yang atau adik-adik yang SMA, lulusan SMA dan sebagainya bisa kok, nggak harus secara khusus belajar. Kalau Anda tertarik untuk kebetulan tertarik juga pengen masuk dunia farmasi, bisa daftar di Stikes ISV. Di situ bisa ketemu saya, bisa ngobrol gratis, bisa enak lah. Tapi kalau mengkhususkan diri memang mau belajar dan sebagainya, boleh silakan, nanti bisa private atau semi private nanti dengan saya juga bisa gitu ya. Tapi intinya sih sebetulnya dimanapun Anda bisa belajar ya, dimanapun ya. Intinya gitu sih, mau di Anda versi online sekarang kan sudah luar biasa ya perkembangan teknologi. Nah, maupun ketemu langsung itu sudah banyak sekali. Dan saya juga tidak konteksnya di sini kan bukan untuk itu ya, maksudnya kebetulan aja Mas Rama tanya, jadi ya silahkan kalau mau belajar silahkan gitu. Tapi kalau untuk adik-adik bisa pas sekaligus pengen belajar farmasi di kampus kita Stikes ISV sambil ketemu saya, karena sering juga itu anak sekaligus hipnoterapi. Iya, dia tidak hanya gini Mbak, tidak hanya masalah dia itu pelajaran, tapi ada background atau underlying yang membuat belajarnya itu tidak sampai selesai dan menjadi suatu problem. Misalnya nih yang saya tanganin, dia siswa tapi kebetulan dia memang akhirnya kan dalam perjalanan studinya itu dia menikah karena ibu-ibu tahu sendiri kan Mbak Dini ya, ngurusin anak dan sebagainya, belajar akhirnya menjadi yang harusnya 3 tahun, harusnya misalnya katakanlah ada waktunya, itu menjadi molor dan sebagainya. Nah, itu pendekatan seperti itu saya sering temui juga di kampus, ada yang seperti itu. Nah, ada juga yang dia juragan walet juga ada. Nah, dia fokus di bisnisnya karena udah merasakan menghasilkan di situ. Nah, itu juga macam-macam ya. Jadi pendekatan itulah yang akhirnya untuk studi untuk siswa dan sebagainya itu bisa kita anukan dari tiap orang-orang, keunikannya masing-masing. Gitu. Jadi kalau yang sudah lulus SMA atau SMK nih mau kuliah, belajar kayak beginian, ketemu sama Mas Alek, ya udah di farmasi aja ya. Iya, silahkan. Karena kan bisa ngobrol santai, nggak harus ini. Karena saya nggak terlalu terlalu kayak komersial banget. Silahkan ngobrol. Mau terapi silahkan. Saya juga orangnya juga ini. Tapi dengan seperti itu saya juga punya kebebasan gitu. Artinya kalau pas saya lagi misalnya ada ngajar atau pas ada kesibukan, ya otomatis dia harus ngikutin dong jadwal saya misalnya kayak gitu. Siap. Ada gak sih Pak buku-buku Pak untuk rekomendasi nih? Boleh? Saya mau beli nih. Langsung buka handphone. Kalau itu ya, kalau buku silakan Anda di Gramedia bagian pengembangan diri itu banyak sekali. Tapi yang pengembangan diri ya? Iya, yang saya ingat ada dari punyaan Saiful Anam, itu hipnoterapi juga ada, banyak sekali di sana ya. Dan sekarang itu kan sudah lama ya. Nanti yang baru-baru juga sudah banyak keluaran yang waking hipnosis, kemudian yang banyak yang ibaratnya
tidak seperti konsep dulu yang harus hipnotis harus selalu dengan merem dan sebagainya. Ini sudah banyak modern sudah melalui percakapan dan sebagainya. NLP juga banyak di sana di Gramedia. Nah terakhir nih Pak, sebelum kita tutup percakapan kita hari ini atau perbincangan kita hari ini, ada tips nggak sih buat listeners untuk bisa menghipnoterapi diri sendiri gitu? Hipno mandiri lah. Nah gini, kalau untuk self hipnosis sekali lagi ya, apa sih tujuan yang ingin Anda capai atau Anda raih? Bebas kan, tiap orang kan beda-beda. Nah cara termudah adalah lewat aplikasi doa tadi. Misalnya Mas Rama sebetulnya pengen A, B, C, D dan sebagainya ya. Silahkan itu sampaikan dan curhatkan kepada pencipta kita ya, apapun ya agamanya ya, pada pencipta kita, dan itu otomatis akan kita dengar. Kalau Anda bersuara berarti akan kita dengar, atau setidaknya kalau Anda dalam hati, otomatis hati kita pun juga akan mendengar itu. Nah itu setiap saat juga akan mengejawantah, nanti jadi kenyataan dalam hidup Anda. Udah itu Anda bahkan sampai lupa karena sudah jalan sendiri doa Anda itu ya, karena saking terbiasa itu. Dan tanpa sadar Anda sudah menjadi orang yang ada dalam doa itu sendiri. Wow. Nah itu, waduh, itu bukan apa ya, itu kalau saya sendiri sudah membuktikan, tapi tentunya pasti banyak orang yang sudah membuktikan ya. Intinya gini, karena saking rutinnya Anda itu kayak mulut Anda udah kayak beo. Mungkin karena dengan doanya, mungkin bawaan Anda dari dulu settingannya kayak gitu. Tapi terus suatu saat Anda sadar, loh kok doa ini sudah tercapai yang ini ya. Tanpa Anda sadari kan. Betul. Kok aku sudah mengarah ke sini gitu ya. Yang dulunya mungkin grafiknya gini, ini kok sudah ke arah sini. Nah itu sebetulnya self hypnosis seperti itu aplikasinya seperti itu. Anda bisa gunakan, yang paling sederhana adalah bentuk doa ini. Siap. Jadi unsur spiritualnya Anda dapat, unsur sugestinya tadi juga dapat juga. Jadi tidak hanya murni sugesti tanpa mengkaitkan unsur spiritual. Nah itu kita juga lepas juga, karena bagaimanapun yang nekan saklarnya on off-nya kan ya Tuhan juga. Benar. Oke. Luar biasa banget ya. Baik, Mas Ali terima kasih ya. Ini kita jadi open banget ini dengan hal-hal seperti ini. Betul. Yang satu jawaban juga bahwa sebenarnya tidak semua hipnoterapi itu harus diselesaikan dengan atau dilakukan dengan tidur. Benar. Kita bisa dengan seni berbicara. Terus kemudian teknik-teknik yang dipakai juga sangat-sangat open banget. Jadi buat listeners yang mau belajar, silahkan mungkin bisa dimanapun bisa ya. Dimanapun bisa, bener. Boleh menghubungi Mas Alek, ataupun bisa kalau mau main-main ke ISPI Farmasi ya silahkan aja. Iya banyak kok di sana, dari kampus lain, mahasiswa lain juga ada. Tuh listeners, karena memang apalagi terutama untuk bagian farmasi atau obat gitu kan, kita bisa ngasih tahu ke orang tua kalau ini obat ini tuh bagus untuk kita, bukan malah merusak diri sendiri. Benar. Gitu. Dan memang benar itu, ada yang mindset stigma kayak gitu. Iya kan? Apalagi obat dari Sambang Lihum punya stigma bahwa kalau aku minum ini nanti malah aku jadi ketagihan. Nah itu. Jadi itu yang harus diluruskan kadang. Oke. Oke, Mas Ali terima kasih ya. Sukses terus, sehat terus, dan semoga nanti bisa ketemu lagi, ngobrol lebih jauh lagi mengenai hipnoterapi. Siap. Supaya bisa mendebak-nebak kita lagi. kena di mental soalnya. Terima kasih. Ini dia Sehatnya bareng Entrostop. Jadi buat Anda yang sudah menyaksikan atau mendengarkan kita, setelah ini akan lanjut lagi di Kirim Salam ya.